selamat malam dan selamat datang di acara Replus View 2023. Selamat malam semuanya. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber, Bapak Ibu dosen, dan juga seluruh peserta yang telah hadir untuk mengikuti acara Replus View sesi ke-9 pada malam hari ini. Semoga kalian semua bisa menikmati acara malam ini ya. Oke, sebelum kami memulai acara, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu nih sebagai MC pada acara hari ini. Nama aku Gaby dari DKV 2021 Dan aku Aji dari DKV 2022. Kita berdua akan menemani kalian pada malam hari ini dan semoga hingga ke penghujung acara. Nah, sebelum acara dimulai, ada baiknya kami memulai dengan doa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Kak Kayla, waktu dan tempat kami persilakan. Hai, terima kasih. Jadi, aku akan memimpin doa ini secara Kristiani. Bagi yang beragama lain dapat disesuaikan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing ya. Oke, berdoa dimulai. Bapak, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua pada hari ini dalam keadaan yang sehat, sehingga kami dapat berkumpul untuk melangsungkan acara pada hari ini. Bapak, kiranya Engkau memberkati seluruh rangkaian acara ini agar dapat berlangsung dengan lancar dari awal hingga akhir. Berkati juga ya Bapak seluruh panitia yang bertugas dan juga koneksi internet yang baik agar acara ini dapat berlangsung tanpa adanya kendala. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, berdoa selesai. Nah, terima kasih untuk Kak Kayla atas doa pembukanya. Sekarang kalian semua udah pada tahu belum nih acara Replus View itu apa? Nah, buat yang belum tahu, sekarang aku sama Aji bakal jelasin dikit nih ya mengenai acaranya. Jadi, Replus View 2023 merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh peminatan desain grafis UPH sejak 2 tahun lalu, yang meliputi ulasan karya-karya mata kuliah maupun portofolio. Karya yang dikumpulkan kemudian akan diulas oleh narasumber yang telah lama berpengalaman dalam bidang desain grafis. Nah, makanya nih, di acara Plus View 2023 ini, kami berharap agar para peserta bisa mendapatkan pemahaman lebih mengenai pentingnya portofolio desain yang berkualitas. Bener banget tuh, Ji. Tapi sebelum kita kenalin nih ya narasumber kita hari ini, kita mau tanya dulu nih. Kalian pernah nggak sih beli barang karena packagingnya lucu, gemes gitu? Wah, jangan ditanya. Kalau yang gemes dan lucu gitu, siapa sih yang nggak mau beli? Nah, pas banget nih berarti. Di sesi ini kita bakal bahas tentang packaging design loh, guys. Menarik banget gak sih? Menarik banget dong pastinya. Eh, hari ini kita kedatangan narasumber spesial loh, Kak. Tahu nggak nih siapa? Wah, spesial banget loh. Kita kedatangan Kak Mawarid Rolansyah dari 7/8 Studio loh, teman-teman. Betul banget nih, Kak. Nah, kita akan bacain biografinya Kak Mawarid ya. Kak Mawarid Rolansyah lahir dan besar di Jakarta. Ketertarikannya pada industri kreatif dan desain dimulai dari seni jalanan dan grafiti, yang kemudian berkembang dan mengantarkannya untuk mengambil sarjana Bachelor of Design Visual Communication di Melbourne, Australia. Setelah lulus, ia bekerja untuk Potato Head Group sebagai desainer grafis dan fotografer, menangani desain dan komunikasi untuk Potato Head Jakarta, Bali, Singapura, dan Hong Kong. Selama 7 tahun terakhir, Kak Mawarid telah banyak terlibat dalam proyek branding identity dan desain grafis untuk industri dan perusahaan dari berbagai skala, seperti perancangan ulang identitas visual untuk Kementerian Perdagangan Indonesia, Alila Hotel SCBD, Jarum Foundation, Barito Pacific, The Executive, Binar Academy, Bartega, dan beberapa eksibisi desain The 10th Asia Graphic Design Triennale di Korea Selatan, Seminyak Design Week, Bintaro Design District, dan Bandung Design Biennale. Pastinya keren banget ya teman-teman. Dan untuk menemani Kamawarit, kami juga ingin mengundang Kak Kartika Magdalena sebagai moderator kita pada acara malam hari ini. Kalau gitu langsung aja, mari kita sambut Kamawarit dan Kak Kartika. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, halo semuanya. Terima kasih nih ya buat Aji juga Gaby yang udah menyambut kita semua dengan penuh semangat pastinya gitu ya.
Aku juga nggak lupa mau terima kasih juga ke Kak Mawarid ya, karena udah menyenggangkan waktunya nih supaya bisa jadi salah satu narasumber yang datang di sesi hari ini. Ya, mungkin sebelum aku mulai sesi mereview-reviewnya nih, Kak Mawarid mungkin mau menyapa-nyapa dulu, Kak? Halo semuanya. Wah, seru banget nih. Eh, Mungkin biar discussion-nya makin enak, kayaknya dari bahasa bakal ngomongnya lebih sedikit informal. Mungkin bakal gua lu aja nggak apa-apa sih. Secara nggak terlalu tua-tua banget gitu. Dan at the same time buat teman-teman, thank you juga udah bikin acara ini. Thank you juga buat UPH udah nyelenggarain ini. Dan mudah-mudahan dari hasil reviewnya dan mungkin bisa sharing sedikit nanti ke depannya bisa menjadi buah yang baik kali ya. Dan bisa mengenal juga teman-teman buat masuk ke industri kira-kira seperti apa. Kira-kira sih kayak gitu sih, Kartika. Thank you. Oke, thank you Kak Ya, Mawarid. Mungkin kita langsung aja mulai sesinya kali ya, Kak. boleh. Nah, teman-teman, kita juga selain Kak Mawarid, kita juga udah mengundang nih beberapa teman-teman kakak kelas kalian gitu ya, yang akan dibahas karyanya oleh Kak Mawarid. Mungkin langsung aja kali ya, Kak. Aku mau panggil Angelin Aurelia ya. Angelin Aurelia ini teman kita yang mendesain packaging dari Tibar. Nah, apa itu Tibar? Mungkin sedikit perkenalan gitu ya, buat teman-teman juga supaya tahu. Tibar itu tuh sebuah snack kayak protein yang terbuat dari bahan dasar tempe dan kacang-kacangan. Mungkin kalau teman-teman lebih familiar ini, Tibar itu tuh kayak semacam snack bar gitu ya, yang pastinya digunakan untuk pengganti sarapan atau cemilan yang nggak sehat. Jadi ini versi cemilan sehat gitu. Nah, Angelin ini ingin menampilkan Tibar sebagai cemilan yang praktis, kaya protein dan lezat. Bisa dijadiin sebagai makanan yang fleksibel, makanan yang senggang lah yang bisa dapat mengisi energi. Mungkin langsung aja nih Kak Mawarid, aku serahin ke Kak Mawarid. Oke, tapi sebelum review satu-satu, mungkin gue boleh ngejelasin dikit kali ya, biar ngatur flow-nya dari 7/8, itu capabilities kita dan mungkin previous work kita seperti apa, dan at the same time habis itu bakal masuk ke review-nya gitu. Karena mungkin dari sisi waktu pun juga sebenarnya nggak begitu banyak, cuman bisa dibikin concise. Aku izin share screen ya teman-teman ya. Oke. Udah kelihatan? Sudah, Kak. Oke. Nah, mau ngejelasin sedikit aja, kayak misalkan buat teman-teman yang bagi belum tahu gitu kan, 7/8 Studio gitu, kita jalan dari tahun 2016, yang dimana kantor kita ada di Trogong Pondok Indah gitu. I think the main focus of 7/8 starting out dari DKV atau graphic design gitu kan, yang makin lama makin kesini menjadi sebuah apa ya, studio that is actually focused a lot on research dan at the same time other creative outputs gitu yang kira-kira kita bisa merespon dari desain grafis itu kira-kira seperti apa gitu. Dan gue di 7/8 bertiga sebenarnya, dan role-nya pun juga ada 2 creative director juga di 7/8. Ada gua Mawarid Rolansyah dan ada Sahatares Vino dan serta Chris Mudd as a managing director gitu. Tapi mau cerita juga 7/8 itu emang didesain atau emang menjadi sebuah studio yang bisa dibilang tidak terfokus on any certain type of client gitu or any certain type of design. Jadi misalkan buat teman-teman dari skala kecil, misalkan home industry, to something that is more established, atau misalkan something that is very local to global, atau misalkan startup, even sampai beberapa governments atau institution juga gitu. Nah, jadi kalau misalkan skimming aja dari sisi apa yang kita kapabilitas yang bisa kita lakukan juga cukup diverse gitu. Starting out dari branding identity, printed, digital, photography as well gitu kan. And then at the same time environmental design, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya bisa merespon space ruang lah, bisa dibilang seperti itu, dan other things as well seperti campaign, products, iconography, and motion graphics as well. Nah, this is our sort of selected clients, I guess, bisa dibilang kayak tadi kita udah sempat mention kalau misalkan the type of design kita nggak pernah kerucutin satu sama lain gitu kan, jadi misalkan dari F&B, dari hospitality atau lifestyle, corporation, tech atau startup, education, even governments, and other CSR foundation juga gitu.
Tapi buat teman-teman ini juga menjadi salah satu fundamental 7/8 juga sih. Gimana caranya kita memiliki ada 3 etos ini yang menjadi semacam fundamental kita, atau bisa dibilang our manifesto. Yang pertama discovery, yang gimana caranya kita emang terbuka with all the designers gitu kan, to achieve gimana caranya dari sisi research dan brief and any commission research itu yang bisa kapabilitaskan atau implementasikan terhadap sebuah desain atau solusi yang sangat efektif gitu. Terus gimana caranya kita mendalami dari purpose desainnya, misalkan ada trigger question gitu, kenapa desain ini dibutuhkan, atau misalkan kenapa visi dari desain ini seperti apa gitu kan, and how do we value the progress in the mission of this design as well gitu. Dan most likely collaboration, whether it's internal atau eksternal gitu. Misalkan ada beberapa kapabilitas yang kita tidak memadai, contohnya kayak misalkan experience secara offline gitu. Kita nge-create sebuah experience acara, events dan lain sebagainya gitu. Kita biasanya berkolaborasi sama teman-teman desainer juga gitu. Dan yang serunya juga dari 7/8 pun juga lumayan sering gitu kolaborasi antar desain studio juga, kayak misalkan beberapa teman yang akan menjadi speakers di sini ada Mas Seto nanti yang next-nya gitu kan, itu juga beberapa kali kita juga collaborate juga sama dia. Nah, mungkin mau ngasih lihat juga beberapa kerjaan kita sebelumnya sebelum masuk any other reviews. Tadi seperti mention Eni Halilas SCBD yang dimana kita nge-create all the design collaterals yang alhamdulillah key visual kita menjadi exterior atau eksternal dari gedungnya Halila SCBD. Terus yang dimana dari room collateralsnya seperti apa. Terus ada Ends Bakehouse, kalau teman-teman tahu pernah pesen kue gitu kan, dari packagingnya, dari branding identity-nya, and all that photography as well. Terus ada Kaum Jakarta, yang dimana kita coba mengembrace dari Indonesian culture dan diimplementasikan ke desain-desain produk-produk mereka, apakah itu jamu, apakah itu kue-kue kering, atau kue-kue basah, buat kebutuhan internal mereka. Dan ini ada beberapa things yang kayak misalkan kita kerjakan juga buat Kaum gitu, seperti kayak mereka ada beberapa events di hari Sumpah Pemuda ini tahun lalu gitu kan, yang kita mendesain beberapa identity dan event acaranya gitu, ngebawa dari national harmoninya itu, tapi at the same time tidak meninggalkan dari unsur-unsur Indonesia kita gitu. Terus ada the rebranding of the brand of the executive. Ini biasanya dulu itu dipakai buat baju-baju kerja gitu dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah di tahun 2022 kemarin melakukan sedikit rebranding yang akhirnya branding total yang penulisan dari the executive menjadi eksekutif, dan implementasi desainnya pun juga dibikin sedikit lebih mature, tidak meninggalkan beberapa things yang dibahas seperti itu. Dan ini ada beberapa desain lainnya yang biar teman-teman tahu. Terus ini ada Kementerian Perdagangan juga dari rebranding. Ini dibantu dari Asosiasi Desain Grafis Indonesia waktu itu yang menyelenggara, dan ini menjadi salah satu fundamental dan mungkin historical moment juga buat saya personal dan 7/8 dan even buat ADGI itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk nih ya, mungkin boleh apa namanya, ada Angeline Aurelia, ada di sini Angeline Aurelia? Iya, ada Kak. Oke, siap. Halo Angeline, salam kenal. Halo. Nah, kemarin ini menjadi salah satu yang saya review gitu kan. Ada beberapa things yang cukup menarik di sini dari sisi packaging dan gimana caranya dari sisi ilustrasi dan pengembangan apa ya, bisa dibilang desain itu dalam grafis menjadi salah satu aspek yang cukup menarik di sini gitu kan. Dan waktu pas ngelihat ini pun juga rasanya banyak sekali elemen-elemen yang ingin dikasih lihat dalam desain identitasnya gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke desain, pengen ngasih tahu dulu ke teman-teman nih buat yang lain juga. Sebenarnya dari branding identity itu it would be great kalau misalkan buat kedepannya juga, ini buat Angeline atau buat nanti yang teman-teman yang bakal di-review, sebelum kita masuk ke sebuah packaging atau sebuah desain, alangkah lebih baiknya untuk teman-teman juga bisa tahu apa itu arti branding identity atau yang kita gunakan desain grafis, gunanya itu untuk apa sih.
kayak misalkan dari brand strateginya tuh kira-kira seperti apa, apakah visinya, misinya, purpose-nya seperti apa gitu kan. Nah, terus mungkin dari teman-teman yang mau melakukan sebuah desain packaging bisa tahu juga nih kira-kira dari competitive landscape-nya atau yang udah ada di market tuh sepertinya seperti apa sih tipe-tipe packaging yang seperti sekarang tuh seperti apa gitu kan. Nah, terus kayak misalkan dari audience-nya, target audience-nya kira-kira untuk adakah untuk sekian umur atau justru ada demografik yang tertentu yang dispesify gitu kan. Nah, habis itu gimana dari sebuah identitas itu mengeluarkan brand personality yang bisa nge-translate ke desainnya gitu. Intinya dari desainnya tuh kalau menurut kita dari overall semuanya buat teman-teman juga gimana caranya dari sebuah desain bisa meng-create sebuah identitas yang gak cuman menjadi sebuah estetika, tapi at the same time bisa menjadi sebuah koneksi antara what actually market needs gitu kan, adanya sebuah emosi yang kita create sebagai desainer, sebagai desainer grafis, dan bisa mencitrakan sebuah sense of belonging nih, gimana caranya dari produk desain, dari produk packaging gua, orang-orang yang bisa potensi membeli gitu kan, memiliki rasa kepemilikan gitu, kayaknya gua harus bisa nih beli barang ini gitu. Those things yang benar-benar mungkin buat teman-teman bisa pikirin juga buat kedepannya gitu. Kayak hasil penilaian dari review itu berbasis dari ada empat poin gitu kan. Yang pertama dari sisi research-nya, yang gimana target audience-nya, analisisnya, apakah ada faktor history atau culture, kira-kira produknya ini yang pengen ditonjolkan itu seperti apa, gimana dari desain packaging pun juga bisa komunikasi dan dibawa juga dengan beberapa design case studies atau referensi. Dan yang kedua itu ada fundamental, pemikiran desain sebelum masuk ke any packaging atau any design or any other branding identity gitu. What is sort of the main concept dan objektifnya gitu. Dan at the same time, gimana juga poin ketiga ada design experience-nya. Gimana caranya dari desain grafis ini atau packaging design ini bisa men-trigger sebuah emosi, attention atau juga informasi, and at the same time any other compulsory inquiries, misalkan kebutuhan logo halal atau kebutuhan BPOM dan nutrition fact dan any other inquiries gitu. Dan yang terakhir itu ada results, yang gimana kalian bisa mengimplementasikan itu dalam sebuah graphic standard manual yang kebutuhannya nanti itu bisa buat lebih long last gitu kan. Dampak desain dan implementasi desain buat kedepannya kira-kira bakal seperti apa. Itu adalah 4 poin yang gimana saya coba dari kacamata saya coba nge-reviewnya ya. Nah, sekarang masuk nih ke desainnya Angeline Aurelia ya, yang Tibar. Mungkin sebelum saya review, boleh nggak sedikit Angeline ceritain sedikit dong, kira-kira dari pemikiran desainnya, dari misalkan kemarin sebelum ngedesain sesuatu, atau misalkan background dari Tibar ini, boleh nggak share sedikit? Thank you. Oke, jadi awalnya aku kan research dulu mengenai Tibar ini tuh kelebihannya apa aja sih. Terus kalau berdasarkan research yang aku cari, jadi kelebihan Tibar ini adalah dalam segi bahan bakunya yang kayak protein. Terus mungkin snack bar lainnya juga ada yang kayak protein, tapi untuk Tibar ini keunggulannya itu dalam hal tempenya, di mana proteinnya tuh dia sebagian besar diambil tuh dari tempe, kacang-kacangan, dan juga biji-bijiannya. Jadi untuk menggambarkan bahan bakunya yang sebagai khasnya itu saya coba bikin bentuk-bentuk piktogram ini sih, maksudnya karena target marketnya kan juga merupakan anak-anak muda yang tinggal di perkotaan, jadi ingin menggambarkannya itu dalam bentuk vektor yang cukup sederhana namun tetap informatif. Mungkin gitu sih, Kak. Oke. Jadi sebenarnya the main point is actually the tempe-nya itu ya, Angeline ya? Oke. Ini cukup menarik sih, kenapa? Karena ada beberapa pros dari desain yang udah Angeline bikin gitu. Kayak misalkan dari logo desainnya itu sendiri, yang ilustratif memberikan kesan grab to go gitu kan, atau at the same time makanan siap saji lah gitu kan. Terus misalkan dari segmentasi produk juga sangat menarik, gimana kayak di sini ada mixed berry, ada original tempe, dan at the same time ada matcha green juga. Dan at the same time gimana caranya Angeline juga mengimplementasikan desain tersebut dalam bentuk packaging yang buat lebih banyak gitu kan.
Terus at the same time juga dari sisi kontras warna pun dan secara pembacaan signifikan terbaca dengan baik gitu kan. Dan mungkin di sini udah kebayang buat kedepannya dari sisi ilustrasi, gaya ilustrasi yang literal bisa adaptif. Kayak contohnya misalkan ada yang versi buat lebaran, atau misalkan nanti bisa dilihat juga kalau misalkan ada beberapa rasa-rasa yang baru gitu kan dengan style ilustratif di sini. Nah, cuman kalau dari personal saya ya, kalau saya boleh komen gitu kan. Nah, cons-nya di sini rasanya penulisan logo dan desain tipografi dengan illustration saking seimbangnya. Jadi kayak ilustrasi di sebelah kanan dan logo dan beberapa informasi di sebelah kiri gitu kan. Itu mungkin kalau kita masuk ke dunia supermarket gitu kan, atau misalkan yang dimana banyak nih produk-produknya gitu kan. Nah, itu mana yang ingin ditonjolkan? Apakah ilustrasi yang ingin ditonjolkan, atau justru dari branding identity-nya tersebut yang pengen ditonjolkan dari logo dan beberapa informasi gitu. Nah, it would be great juga kalau misalkan dari detailing ilustrasi yang udah dibikin sedemikian rupa ini, ujung-ujungnya itu misalkan ada sedikit detailing yang bisa disamakan sifatnya dengan si logonya Angeline. Jadi kan kalau misalkan kita lihat di sini, ilustrasinya kan terkesan emang vector shape gitu kan. Cuman terkesan kalau misalkan di sini agak patah-patah gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat logonya di sini sangat smooth dan sangat fast dan easy going gitu kan. Dan mungkin buat kedepannya pun juga bisa diimplement hal-hal seperti itu. Nah, terus kalau menurut saya hierarki pembacaan antara tagline masih bisa dikembangkan dari sisi posisinya. Nah, kira-kira apakah logonya dulu yang pengen ditonjolkan, habis itu penulisan stay fit with T-bar, atau justru misalkan bisa satukan dengan high protein bar with made tempe, beans, and green tea, atau misalkan any other products gitu kan. Jadi gimana caranya hierarki pembacaannya pun juga harus dipikirkan dari hal-hal tersebut gitu. Kemarin waktu technical meeting saya sempat nanya-nanya sih kira-kira gimana ya buat bisa langsung kebayang gitu buat teman-teman setelah ini ada nggak kayak beberapa referensi dibandingkan selain verbal aja gitu kan. Nah, jadi saya coba kumpulin nih beberapa referensi yang mungkin buat kedepannya Angeline bisa kira-kira memperhatikan gitu. Kayak misalkan kita lihat yang ada di tengah ini misalkan yang di tengah ini yang sebelum, yang sesudah gitu kan. Tapi hierarki pembacaan dari si logo itu cukup menarik gitu. Angeline, yang gimana kalau misalkan kita ngelihat ada di shelving toko, supermarket gitu kan yang rame, kita udah tahu nih, oh T-bar ada di sini gitu kan. Dan mungkin beberapa ilustrasinya masih bisa diminimalisirkan gitu kan, dari sisi sizing, dari sisi bentuk, dan at the same time gimana caranya konsistensi dan keseimbangan pun juga masih bisa lebih baik gitu sih. Mungkin buat kedepannya pun juga kalau misalkan yang dari beberapa teman-teman yang udah kasih lihat desainnya ke saya, ada beberapa implementasi kalau misalkan masuk ke social medianya gitu. Karena sekarang misalkan di produk or any other brand atau misalkan food and F&B dan lain sebagainya, alangkah baiknya kalau misalkan bisa dieksplorasi masuk langsung ke social media dan gimana caranya menaruh ini dalam advertisement gitu. Jadi biar lebih kerasa lagi gitu. Mungkin hal-hal yang bakal dibahas untuk Angeline akan seperti itu sih. Kira-kira mudah-mudahan bisa ngasih input ya Angeline. Ya, oke. Thank Terima you. kasih. Kira-kira sih seperti itu sih. Nah, mungkin yang next-nya bisa ada yang akan dibicarakan itu Donubi dari Jessica Valencia. Mungkin Jessica Valencia bisa ngobrol sebentar. Halo, Kak. Halo. Udah kedengeran ya, Jessica ya? Oke, sip. Nah, ini menarik banget sih menurut saya. Saya kedengar. Halo? Oh, iya. Maaf Oke. lagi terputus. Nggak apa-apa. Ini waktu saya ngeliat dari grafik standar manualnya baik banget. Kenapa? Karena dikasih tahu dari sisi narasinya, dari sisi brand story-nya, brand positioning, even brand value gitu kan, brand personality-nya seperti apa. Karena ini memudahkan juga buat kami atau misalkan
bayangin saya orang awam gitu kan yang nggak ngerti any design dan lain sebagainya, purely customer gitu. Dengan adanya introduction seperti ini jadi makin tahu gitu kan. Don ubi, donat beku yang terbuat dari, intinya donat yang terbuat dari ubi ungu ya, gitu kan. Yang at the same time, kalau boleh tahu, ini produknya, kepikirannya itu berarti frozen ya, Jessica ya? Iya, dari kliennya sendiri emang diminta frozen sih, Kak. Oke, boleh nggak sharing sedikit kira-kira tentang desain, dibalik desain branding identity dari Don Ubi ini? Jadi itu sebenarnya Donubi itu donat beku yang tujuan pembuatannya itu untuk lebih sehat dan pakai bahan-bahan lokal dari Indonesia sendiri. Oke. Habis itu Oja mainly itu rasa originalnya itu pakai ubi jalak ungu gitu. Jadi kayak dari donatnya sendiri itu lebih munculin ke warna sama rasa sama ininya sih, kesehatannya gitu. Oke. Jadi selain itu aku juga mikirnya karena dia sehat, jadi aku mau menunjukkan sisi sehat sama kayak sisi Indonesianya gitu sih, yang kayak beneran Oke. lokal gitu sih. Makanya pemakaian kayak elemen-elemen petani gitu supaya kayak lebih lokal dan lebih sehat gitu sih, Kak. Oke. Kalau boleh tahu gimana sih Jessica construct ya brand story-nya akhirnya bisa nge-create brand story seperti ini? Awalnya itu pas pas interview ke kliennya, dia lebih suka ini apa maksudnya kayak karena pas buat produk yang mereka buat itu ada kriteria karena mereka buat maksudnya produknya itu untuk ada suatu acara gitu. Jadi kayak produk-produk itu mereka harus dari bahan-bahan lokal Indonesia gitu. Aku Oke. mikirnya kalau misalnya ingin gambarin Indonesia mungkin kayak lingkungan bahan baku lingkungannya itu mungkin bisa lebih menggambarkan apa yang kita makan gitu, Kak. Oke, siap. Thank you. Aku coba review ya. Sebenarnya ini bagus banget. Mhm. Kenapa? Bagus dari sisi grafik standar manualnya yang cukup lengkap gitu kan. Dan implementasinya pun juga adanya beberapa guide fotografi dan dari sisi ilustrasi dan at the same time gimana visual-visual elemen yang bisa membantu dari packaging design atau branding identity ini gitu kan. Nah, cuman ada beberapa teknis yang cukup menarik untuk kita diskusi bareng-bareng nih, Jessica. Nah, jadi kalau misalkan dari packaging, saya langsung masuk ke pro and cons-nya ya. Nah, di sini pros-nya logo design itu cukup simple, ilustratif, memberikan friendly dan baik akan brand. Jadi yang kayak tadi Jessica sempat bilang kalau misalkan pengen positioning-nya dari brand personality-nya sehat, praktis, harga yang terjangkau, menggunakan bahan lokal gitu. Dan at the same time juga gimana bisa ngasih sisi brand value-nya ini lokal dan healthy-nya tersebut, itu menurut saya bisa menjadi salah satu aspek yang cukup baik sebenarnya buat brand. Karena saya bisa ngelihat kalau misalkan dari logo yang cukup simple ini sebenarnya buat kedepannya misalkan dari brand owner atau dari kliennya Jessica gitu kan, dia bisa tahu juga kedepannya kira-kira seperti apa. Contohnya seperti ini ada tematik cukup menarik gitu, gimana caranya Jessica akhirnya mengcorporate beberapa ilustrasi dari si maskotnya ini Donu gitu kan, yang akhirnya bisa sesuai tema gitu. Nah, tapi yang harus dipertanyakan apakah tema Halloween ini bisa masuk ke local gitu kan. Meanwhile tema Halloween tendensinya kayaknya kalau misalkan kita mau ngomongin di kota-kota luar selain kota-kota besar gitu kan, mereka masih cukup awam dengan konteks Halloween gitu. Tapi dari sisi segmentasi produk juga sangat menarik dan baik untuk membedakan rasa dari produk, kontras warnanya pun dari pembacaan signifikan terbaca dan baik. Tapi ada dan di sini yang tadi aku udah sempat bilang, mungkin dari sisi ilustrasi pun juga udah ke depannya kebayang gitu, kira-kira mau seperti apa. Dan sistem desain grafis, desain grafik standar manual sangat lengkap dan jelas, baik untuk depan, untuk konsistensinya gitu. Nah, tapi dari sisi cons-nya, kalau menurut saya personal,
kelengkapan informasi di sini menurut saya hierarki pembacaannya semakin buram gitu kan. Kira-kira nih di tampak depannya di Jessica udah ngedesain ada semacam hole ya, yang itu bakal ditaruh plastik biar orang-orang tahu di dalamnya itu seperti apa gitu kan, itu tujuannya bener kan. Nah tapi Iya, benar. sebenarnya dari hal itu secara teknis buat makanan frozen itu kurang baik sebenarnya. Kenapa? Apalagi kalau misalkan udah ditaruh di luar, terus lupa dimasukin ke kulkas dan lain sebagainya, adanya masuk ke produk itu biasanya suka agak sulit, di produknya cepat basi dan lain sebagainya gitu. Nah, meminimalisir informasi di tampak depan menurut saya bisa menjadi solusi yang cukup baik. Di sini kalau misalkan diperhatiin, kayaknya Jessica tuh nggak nyentuh desain kebunnya nih yang di bawah di bagian belakang. Nah, karena posisi di bagian belakang, sebenarnya treatment-nya itu masih bisa di background-nya dibikin lebih simple gitu kan. Jadi beberapa informasi yang sifatnya di depan, misalkan rendah lemak atau misalkan tinggi akan antioksidan gitu kan, itu mungkin peletakannya bisa di belakang. Jadi benar-benar di depannya pun juga bisa lebih simple dan at the same time pun juga bisa dibikin lebih menarik juga gitu. Dan penulisan segmentasi produk menurut saya bisa diperjelas juga, mungkin placementnya nggak perlu ada di kanan tapi bisa ada di tengah gitu kan, yang dimana penulisannya pun karena saking banyaknya dengan informasi yang lain harus dibaca benar-benar nih biar saya tahu ini produknya apa dan lain sebagainya gitu. Jadi hierarki pembacaan dan segmentasi pembacaannya pun juga masih bisa diperhatikan sih kayak gitu. Nah sebenarnya pengen bawa juga nih case tadinya sedikit gitu kan. Dari branding of Toblerone menurut saya salah satu yang agak remind juga sebenarnya sama produk Don Ubi ini yang mungkin bisa ke depannya diimplementasikan gitu. Nah, desainnya Jessica itu kan pakai desain yang sisinya ada 6 sisi gitu kan. Iya, Jadi dia kotaknya trapesium gitu kan. Nah, instead of penulisan logonya itu biar orang biar tahu juga, mungkin treatmentnya bisa di treatment di antara sisi dan sisinya gitu. Jadi ilustrasinya pun jauh lebih besar dan tampak depannya pun jadinya bisa terlihat lebih baik juga gitu. Even though all the information itu bisa ditaruh di belakang dan menjadi bisa yang lebih baik juga. Dan color segmentation-nya menurut saya pun juga menarik banget di sini gitu kan. Gimana nanti bisa mengembangkannya ke depannya pun juga dari sisi klien pun juga bisa menarik. Sayangnya kalau menurut saya kalau misalkan lihat lead-nya itu cuman daun ubi aja ya kan. Itu kalau misalkan bisa diimplementasi dari beberapa ilustrasinya Jessica gitu kan, atau misalkan ada beberapa fitur ilustrasi. Kalau di sini kan semuanya ilustrasi orangnya atau karakternya itu kan setengah badan ya kan. Kalau misalkan bisa sampai kaki tapi di bagian atasnya bisa ada juga, mungkin bisa memberikan kesan yang lebih baik juga gitu. Jadi ada beberapa sisi yang menurut kita bisa dilakukan di desain atau diimplementasikan desain-desain secara efektif juga sih. Karena the fun part about designing packaging itu sebenarnya kita ada limitasi kan dari sisi bentuk packagingnya itu. Tapi gimana caranya kita bisa nge-break si limitasinya itu menjadi desain-desain yang cukup baik gitu. Itu sih kira-kira Jessica. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Thank you so much Jessica. thank you, Kak. Oh, belum, ketinggalan, sorry. Sorry, ketinggalan. Nah, aku juga baru keinget nih. Jadi, kalau misalkan stacking donat, kalau nggak salah kan yang ukuran besar tuh ada 8 biji gitu kan. Nah, 8 biji tendensinya kalau misalkan masuk freezer, itu dia donatnya bakal gencet. Ya kan, ada yang 8 biji, ada yang 4 biji, atau 4 biji atau 3 biji gitu, aku lupa. Nah, cuman kalau alangkah baiknya juga, instead of berdiri, mungkin posisinya bisa landscape gitu, atau tiduran gitu kan. Lebih aman, secara higienis pun juga lebih oke, dan mungkin nanti ke depannya dari sisi dalam produk pun, yang tadinya nempel-nempel gitu kan, mungkin jadi ada room juga buat mereka juga jadi lebih long lasting juga gitu kan. Gitu sih, ini ada beberapa alternatif yang mungkin bisa di-consider dari bentuk si persegi 6-nya itu. Gitu. Kira-kira sih gitu sih Jessica. Sorry tadi kelupaan. Thank you. Nah, yang kedua ada Yale dari Jessica Angelina. Mungkin boleh ngobrol sebentar sama Jessica. Halo Kak.
Halo Jessica, mungkin sebelum mulai, boleh nggak share dikit kira-kira dari desainnya seperti apa? Thank you. Oke, jadi membahas sedikit aja ya. Yale itu merupakan produk jelly yang berbahan dasar daun pepaya yang rendah kalori dan juga memiliki banyak manfaat. Jadi di sini tuh saya lebih menonjolkan hal yang mau saya komunikasikan bahwa produk ini tuh walaupun dari daun pepaya atau merupakan produk yang sehat, tapi rasanya itu tetap enak dan enjoyable. Jadi saya tunjukin di bagian logo, color palette, dan sebagainya. Terus karena saya juga tidak memiliki foto produknya, saya lebih menggunakan ilustrasi-ilustrasi di sini untuk mengkomunikasikan produk yang saya mau desainin. Gitu sih, Kak. Oke, nah ini cukup menarik sih. Kenapa? Karena langsung masuk ke pros-nya aja kali ya. Nah, jadi sebenarnya yang cukup menarik pemikiran logo desain yang ilustratif ini memberikan ekspresi dari produk yang cukup baik gitu menurut saya. Jadi kayak misalkan tadi Jessica sempat mention kalau misalkan bentuk logo desainnya pun juga adanya beberapa apa ya bisa dibilang stroke-stroke di luar ini gitu kan yang bisa memberikan efek jiggly dari jelinya gitu. Itu cukup menarik gitu dan ini mungkin bisa ke depannya masih bisa dikembangkan tapi for now I think it's quite good gitu kan. Nah, juga elemen grafis tambahan pada logo menambahkan emosi sesuai dengan produk gitu kan. Pemikiran implementasi di ruang pada grafis dan tipe dan type cukup baik untuk diaplikasikan. Jadi gimana caranya mungkin Jessica bikin beberapa key visual dari daun pepaya ya ini ya. Oke, dan pemilihan tipografi pun juga di sini cukup baik sih. Kenapa? Karena si font yang dipakai Cocoon Pro ini adanya ujung-ujung seperti ya agak liquidy ini cukup baik sih. Yang dimana kayak buat kedepannya pun secara identitas cukup jadinya saling menyeimbangkan gitu rasanya. Tapi balik lagi juga kontras warnanya pun juga cukup baik ya, dan pembacaannya pun signifikan terbaca dengan baik juga. Dan secara illustration kayaknya buat kedepannya it would be great kalau misalkan ada beberapa eksplorasi ya misalkan di sini ada lemon, di sini ada strawberry gitu kan. Coba mungkin implementasi bisa segmentasi dari warna gitu. Itu juga kayak teman-teman yang sebelumnya gitu, itu juga bisa menjadi salah satu solusi yang baik juga gitu. Bayangin kalau misalkan produk ini ada di store, ada di toko, dan lain sebagainya, yang dimana harus nge-compete sama other brands atau other product gitu kan, gimana bisa biar lebih stand out gitu. Nah, terus tapi cons-nya yang menurut saya itu agak tricky, dan ini menjadi salah satu apa ya, problem saya juga kadang-kadang kalau misalkan nge-create sebuah desain yang implementasinya emang harus desainernya yang ngedesain gitu kan. Tapi bayangin kalau misalkan desainnya nanti sudah ada desainer lain gitu yang melanjutkan dari kacamata klien nih misalkan. Nah, implementasi itu tuh biasanya akan sulit gitu kan. Jadi misalkan dari bentuk tumbuh-tumbuhan sebagai key visualnya masih bisa diminimalisir gitu kan. Dan at the same time adanya repetition dari informasi. Kalau menurut saya penulisan original di bawah sini itu sayang kalau misalkan ditaruhnya terlalu di bawah. Kayaknya it would be great kalau justru taruhnya di tengah aja. Nah, di bawah ini mungkin bisa ditaruh beberapa informasi yang sifatnya cukup compulsory gitu. Apakah penulisan BPOM bisa ditaruh di sini, atau misalkan QR code-nya bisa ditulis di sini, daripada di bawah. Daripada orang-orang lumayan ribet harus ngeliat ke bawahnya gitu kan. Adanya space di sini menurut saya cukup bisa diimplementasikan seperti itu gitu. Nah, mungkin buat kedepannya, as a reference, ada beberapa things yang bisa dieksplor juga sih. Gimana caranya dari si identity, apakah dari tipografinya itu akhirnya bisa nge-create Jessica bisa nge-create sebuah tipografi yang sifatnya jelly tadi, jiggly tadi gitu kan. Dan at the same time dari sisi ilustratif mungkin bisa ada yang namanya instead of just strawberry atau lemon, ada beberapa yang warnanya pun juga lebih striking gitu. Itu bisa menjadi salah satu solusi yang baik buat Jessica juga. Kira-kira sih itu sih Jessica kalau dari reviewnya nggak terlalu banyak karena udah cukup baik gitu. Thank you. Thank you, Kak.
Nah, ini yang terakhir ada Heritage Eyes by Sharon Harjono. Ada Sharon Harjono di sini? Nggak ada ya Sharon-nya ya? Kalau nggak ada kita Iya, lanjut kayaknya aja bisa kali ya dilanjut Kartika ya. aja, Kak. Iya, Oke, iya. siap. Ini di-record kok, ntar Sharon-nya nonton deh. Siap. Oke. Nah, ini sebenarnya pengen banget sih langsung sebenarnya diskusi sama Sharon gitu kan. Kenapa? Karena salah satu desain yang saya lihat memiliki potensi yang cukup baik dan buat kedepannya pun juga bisa menjadi hal yang sangat baik juga gitu. Tapi kalau yang saya baca di sini Heritage Ice sebuah es krim ya yang bahan dasarnya dari jamu gitu kan sebagai komponen utama. Tapi gimana caranya bisa mencitrakan akannya sebuah heritage atau budaya dari Indonesia gitu kan. Nah, menarik sekali desain dari sisi packagingnya dan dari sisi ilustrasinya. It looks like sudah bisa langsung masuk ke pasar ya, gitu. Maksudnya ke supermarket dan lain sebagainya dari segmentasi warna, dari sisi ilustrasi gitu kan. Very well executed menurut saya gitu. Dan gimana caranya canggih banget sih Sharon ini pas saya baca dari sisi grafik standar manualnya, how detailed she is, ngomongin simple dari gaya ilustrasinya, dari sisi objek dan subjek dari sisi ilustrasinya, dan gimana caranya Sharon juga ngebawa dari kosakata heritage itu sendiri dalam sebuah ilustrasi gitu. Dan at the same time juga di sini Sharon juga ngebawa gimana caranya kalau tematik ya, misalkan lagi Lebaran dan lain sebagainya, adanya konsistensi dari ilustrasinya pun juga sangat menarik menurut saya gitu. Dan pemilihan typeface yang gimana caranya memberikan kesan humanis dan nama typeface-nya pun juga humanis gitu. Jadi sangat cocok gitu dengan style ilustrasinya dan at the same time diisi seimbangkan dengan di None Other dan Helvetica gitu kan. Mungkin buat kedepannya bisa mencari body text font yang sifatnya bisa selain Helvetica gitu. Tapi Helvetica pun juga sebenarnya sudah aman sih gitu. Dan waktu saya ngebaca pun juga sangat detail ya gimana caranya penempatan visual dari adanya elemen visual steam atau asap sebagai base atau background akan sebuah packagingnya, terus dibantu lagi dengan adanya batik kawung yang memiliki sebuah konseptual yang dipikirkan oleh Sharon, dan at the same time ada elemen bubble chat yang gimana caranya untuk ngasih tahu deskripsi, ingredients, atau misalkan beberapa things seperti intinya buat mempermudah pembeli untuk membaca informasi dalam teks gitu. Dan at the same time dari sisi pros-nya mungkin saya langsung bahas aja di sini, yang seperti saya mungkin udah sempat bilang tadi, pemikiran akan sistem branding identity sepertinya sudah melekat dengan Sharon, dan packaging pun bisa terlihat sangat baik gitu. Ilustrasi sketsa yang sangat detail baik memberikan citra akan heritage atau yang diartikan akannya peninggalan lah, bisa dibilang seperti itu. Dan at the same time elemen visual yang terkonsep dari visual utama, visual elemen, dan visual pemanis gitu. Dan GSM pun juga tertera dengan detail dengan baik gitu kan. Mungkin buat kedepannya bisa ada beberapa things yang dielaborate lagi seperti sizing, buat nutrition fact-nya atau sizing fonts dan lain sebagainya biar lebih konsisten juga gitu. Dan elemen warna ungu dari si branding identity-nya pun juga cukup menarik. Ya we all know kalau misalkan kita googling gitu kan, ungu tuh identik dengan warna apa sih? Biasanya lebih luxury atau ngomongin tentang heritage gitu, peninggalan dan lain sebagainya gitu. Dan komposisi warna pun juga sangat baik menurut saya di sini. Nah, menurut saya kalau misalkan pengen dikembangkan lagi itu dari sisi logo type sebenarnya. Logo type sayang banget nih logo type-nya masih benar-benar pakai dari font you type it and then you tweak it a little bit gitu kan. Menurut saya mungkin bisa mencari esensi-esensi yang memberikan sebuah budaya atau kultur dari Indonesia gitu, yang tetap memportray atau memvisualisasikan akan heritage tersebut gitu. Dan mungkin dari komposisi logo pun juga bisa
coba di exercise lagi sedikit gitu kan. Di sini ada heritage yang komposisinya dari bawah ke kanan, terus ice-nya ada di kanan juga gitu. Mungkin dari gimana caranya biar bisa lebih menjadi satu logo yang lebih bulat kali ya, atau mungkin lebih solid lah, bisa dibilang seperti itu. Komposisi visual elemen yang seperti terlalu banyak mungkin bisa diminimalisir sebenarnya. Kayak mungkin dari kontras warna, even though dari segala elemen, kayak misalkan tadi kita ngomongin dari batik kawungnya, dari illustration sketches-nya, obviously it's very excellent gitu kan. Tapi gimana caranya meminimalisir mungkin dari sisi warna yang tadinya sangat kontras, ungu yang sangat striking dengan ungu yang sangat doff, mungkin bisa dibikin agak sedikit 11-12 gitu. Jadi biar kesannya pun secara holistik lebih subtle gitu, merasakan budayanya kira-kira seperti apa. Nah, implementasi akan grafis tim yang menjadi background itu kalau menurut saya idenya lucu, tapi kayaknya kalau misalkan bisa ada other solution seperti mungkin bentuk-bentuknya nggak mesti satu seperti sama gitu kan, misalkan bisa berubah-berubah juga dari sisi timnya itu, atau mungkin kita bisa ngambil beberapa dari sketches-nya Sharon gitu, buat menjadikan sebuah background-nya itu. Menurut saya sih seperti itu. Ini ada satu case tadi, ini lokal juga sebenarnya, ada East Java yang menggunakan ilustrasi, tapi di sini kalau Sharon bisa bayangin, ilustrasi emang the main focal point gitu kan. Cuman yang membedakan penggunaan warna itu cukup minimal di sini. Jadi emang dia main fokusnya ke illustration. Nah, it would be great kalau misalkan buat Sharon-nya memakai warna-warnanya justru dari si ilustrasi-ilustrasinya. Jadi bisa lebih vibrant lagi sesuai dengan target audience-nya Sharon. Gitu. So far dari review 4 project yang dikerjakan dari Angeline, Jessica, Sharon, bagus-bagus banget. Nggak expect kalau misalkan kerjaan anak-anak UPH ini keren-keren banget gitu. So far itu aja sih mungkin dari reviewnya Kartika and team. Thank you so much ya. Thank you. Thank you, Kak Mawarid. Kak Mawarid, sebelum benar-benar diakhiri, kayaknya nggak lengkap deh kalau kakak nggak nyebutin mana sih favoritnya Kak Mawarid. Boleh nggak, Kak? Nah, sebenarnya nggak boleh gitu loh, Kartika. Nggak, sebenarnya gini, kan kalau kemarin tuh sebenarnya dikasih ada 10 gitu kan. Nah, empat ini tuh sebenarnya yang udah cukup tertarik gitu untuk pengen tahu sih pemikirannya, proses pengerjaannya seperti apa gitu kan. Karena adanya potensi-potensi dari setiap desain gitu. Jadi aku nggak bisa ngebilang, oh ini lebih baik. Setiap desainnya tuh punya potensinya masing-masing gitu. Kayak misalkan Tibar, potensinya ada banget gitu. Don Ubi dengan illustration desainnya ada banget. Yale gitu kan, dengan simplicity-nya itu juga, tapi at the same time cukup ekspresif ya. Itu juga punya potensi gitu. Dan Heritage Eyes obviously gitu kan, dengan illustration style-nya yang bagus banget gitu kan. Yang mungkin kedepannya pun juga bisa menjadi produk beneran juga nih Heritage Eyes ini. Gitu sih Kartika. Agak nggak adil sih kalau misalkan harus pilih salah satu gitu. Cuman I think this is sort of the best for yang kemarin saya lihat. Oke, Kak, bisa dibilang masing-masing punya kekuatannya masing-masing gitu ya, Kak ya. Dan betul pastinya banget, ya. Input yang udah Kak Mawar kasih semoga bisa jadi pembelajaran gitu ya buat keempat teman-teman ini khususnya nih, supaya nantinya bisa semakin improve lagi. Ya, mungkin paling sih itu aja, banyak-banyak lihat referensi, nggak perlu dari website atau dari social media guys, tapi coba ke supermarket gitu kan, atau coba ke pasar, merasakan langsung gitu packaging yang dipegang langsung gitu ya guys, itu memberikan kadang-kadang esensi yang berbeda sih. Dan implementasinya pun juga banyak-banyak research dan kira-kira yang cocok itu seperti apa. Jangan terlalu terpengaruh dengan tren. Kenapa? Karena menurut saya tren itu bisa dibikin guys. Jadi kalau misalkan teman-teman fokus sama desainnya masing-masing dan bisa menjadi yang menyolok, jadi yang terbaik gitu kan, justru malah yang lain yang bakal ngikutin kalian gitu. So I think that's sort of it sih, Kartika. Thank you. Thank you Kak Mawarid. Ya mungkin tadi ya
teman-teman pasti di sini semuanya suka jajan gitu ya. Kalau misalnya jajan nggak cuma ngemilnya aja, tapi ngeliat juga packagingnya gitu ya Kak ya. Oke ya, Oke. mungkin ya sekian gitu ya Kak Mawarit ya sesinya ya. Sebelum kita masuk ke sesi Q&A nih, mungkin teman-teman MC ada mau ngomong sesuatu kah? Iya, terima kasih banyak ya Kak Mawarit. Aku Thank juga you. pengen bilang terima kasih juga nih ke Pak Martin selaku Dekan Fakultas Desain karena udah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara Repus View pada malam hari ini. Ini sebenarnya apa sih menarik banget ya. Aku jadi belajar banyak banget nih tentang packaging design dari Kak Mawaritnya langsung lagi. Yang pastinya tuh saya mungkin bakal gunakan pada saat di dunia kerja nanti. Wah, keren sih. Bener banget tuh, Ji. Jadi gak sabar ya mau aplikasikan materi hari ini ke tugas-tugas kita nih selanjutnya. Oke deh, kalau gitu kita langsung move on ya ke sesi Q&A. Yang mau tanya boleh banget nih di raise hand, atau kalau mau lewat fitur Zoom chat juga boleh kok. Yuk, tanya. Yuk buat teman-teman yang udah mempersiapkan pertanyaan atau ingin bertanya-tanya mengenai review hari ini, boleh banget nih langsung tanya ke Kak Mawaritnya sekarang. Kapan lagi sih? Yuk tanya yuk. Oke, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman nih, mungkin lebih seru lagi kalau kita ajak MC-nya ngobrol juga kali ya, Kak ya. Boleh nggak, Gaby sama Dimas, kasih tahu dong kalau menurut kalian nih, menurut para MC, karya yang paling berkesan buat kalian nih, yang mana? Kak Gaby dulu apa saya dulu nih? Ya, kamu boleh. Oke. Kalau buat saya sih yang pertama ya, yang tadi tempe. Boleh Kak dikasih tahu yang tempenya? Nah, ini tuh menurut saya menarik banget karena tempe tuh ya salah satu makanan di kampung saya. Jadi bisa menikmati tempe di bar kayak seakan-akan makan snack gitu tuh menarik banget gitu. Kayak wah, gila gue bisa makan tempe di Yures gitu. Kayak wow banget gitu. Gitu sih. Jadi semoga dan saya harapkan sih beneran kejadian ya. Jadi saya bisa merasakan kehangatan kampung saya di sebuah packaging makanan gitu. Kalau menurut Gaby? Oke, kalau dari aku mungkin yang Tibar juga tadi berkesan sih karena aku sendiri penyuka tempe ya. Jadi dari segi ilustrasinya pun itu cukup menarik buat aku dan dikemas dengan cukup simpel juga gitu dalam bentuk vektor. Lalu yang Heritage Eyes juga tadi terakhir itu aku lihat cukup menarik juga apalagi dari ilustrasinya. Jadi dia benar-benar menggambarkan langsung Heritage Eyes itu seperti apa gitu, dan dari tipografinya juga yang sangat amat apa ya, nice, bagus gitu. Lengkungannya itu keren sih. Overall empat-empatnya bagus dan aku sangat terinspirasi untuk tugas-tugas desain grafisku nanti. Oke, thank you ya Aji dan Gaby. Nah, Kak Mawarit kayaknya udah ada pertanyaan nih buat kakak di kolom chat. Mungkin satu-satu ya Kak, aku bantu bacain. Boleh. Pertama nih Kak, suka duka kerja di bidang desain apa sih Kak? Oke, suka duka ya. Paling nggak disadari itu ketemu dengan beberapa banyak orang yang membawa problem-problemnya dan akhirnya solusinya itu dalam sebuah desain gitu. Gak nyangka kalau misalkan pemikiran graphic design bakal membawa pola pikir untuk bisa memberikan solusi-solusi yang memberikan dampak ke bisnis-bisnis atau usaha-usaha dari apakah itu klien, apakah itu kerabat, dan lain sebagainya gitu. Dari kacamata desain, mungkin sukanya di situ sih. Kalau dukanya honestly, apa ya, balik lagi kalau misalkan ngomong ke klien gitu kan, convincing klien itu adalah salah satu hal yang cukup rumit. Misalkan kita secara idealistik kita sudah tahu desain kita yang terbaik itu seperti apa, tapi it would be great it would be great kalau misalkan apa ya,
diterima gitu langsung lah, bisa dibilang seperti itu. Tapi balik lagi, kadang-kadang klien pun juga suka mengasih hasil-hasil solusi yang tidak ada jawabannya sebenarnya. Jadi bingung juga kan jadinya. Itu mungkin akhirnya jadi harus kembali melakukan banyaknya diskusi gitu. Dan itu sebenarnya a part of journey, tapi at the same time itu jadi menjadi hasil yang bukan duka juga sih. Karena apa ya? Saya ngambil kuliah DKV gitu, desain grafis komunikasi visual, dan sekarang juga terjun di dunia komunikasi visual juga gitu. Dan seneng banget justru malah masuk ke dunia desain, kenal-kenal dari komunitasnya, industrinya seperti apa, dan beberapa case study yang bisa dipelajarin gitu kan. Seru sih. Mungkin menjawab dari Davi tadi ya, Davi. Gitu sih Kartika. Oke Kak, jadi bisa dibilang sebenarnya suka sama dukanya ya sama-sama bersangkutan dengan klien gitu ya Kak ya. Betul. Kita Iya, kasih solusi itu mau ke suka, situ tapi sih. hadapinya Iya. Suka Oke. kerja bareng sama tim itu juga salah satu hal yang baik sih. Kadang-kadang saking clusternya kita dengan pikiran kita ya, tapi dengan kita berdialog dengan secara internal antara desainer, pemikiran yang berbeda, idealistik yang berbeda gitu kan. Akhirnya ketemu salah satu kerucut kira-kira desainnya bakal seperti apa gitu. Itu seru banget sih. Dan nge-explore bareng itu salah satu yang saya suka lakukan di studio gitu. Oke Kak, mungkin kita langsung lanjut ya pertanyaan kedua. Boleh. Wah ini sih pertanyaan mahasiswa banget nih Kak. Nggak Ada apa-apa. tips nggak untuk mahasiswa seperti kita ini yang mau melanjutkan karir di bidang branding Kak? Oke, honestly, saya juga nggak pernah nyangka ya, background graphic design akan terjun ke dunia branding gitu. Justru sekarang kosakata desain ganti logo itu udah ganti branding dong gitu kan. Banyak orang-orang atau yang awam dengan desain, menurut saya nggak tahu apa itu branding. Kayak yang tadi saya sempat kasih lihat tuh di awal gitu kan. Branding tuh panjang loh, dan graphic design itu sebenarnya menjadi salah satu solusi dari branding identity tersebut gitu kan, atau branding strategi tersebut gitu kan. Tapi dari sisi communication-nya, dari sisi values-nya, positioning-nya gitu kan, harus adanya interview internal terhadap klien atau internal terhadap kita as a designer, atau justru interview terhadap market gitu kan. Cukup kompleks sebenarnya, tapi baik sebenarnya kita sebagai desain grafis di dunia kita gitu kan, untuk mempelajari hal tersebut gitu kan. Alangkah indahnya yang diawali kita memikirkan solusi-solusi yang diawali dari branding identity, dari branding strategi, tapi kita akhirnya mendalami juga dari brandingnya tersebut gitu kan. Hopefully that answers your question sih. Tipsnya sering-sering baca. Kalau saya personal ya, baca buku, saya agak susah baca di digital atau di handphone gitu, atau di iPad ya. Lebih suka baca buku gitu kan, mengenai hal-hal branding gitu, atau di luar branding seperti communication, seperti brand persona, personality, designing emotion, itu juga salah satu faktor dari branding. Mungkin tipsnya di situ sih, dan mungkin bisa sering ngobrol sama teman-teman yang sudah cukup pakar dan sudah di dunia profesional ngomongin tentang perihal branding gitu. Itu mungkin bisa menjadi salah satu tips dari saya. Thank you question-nya. Bisa dibilang Kak, kalau untuk menyimpulkan berarti memperkaya referensi gitu ya Kak ya, dengan melihat banyak piknik gitu ya Kak ya. Bisa juga. Oke, kita lanjut ya Kak. Pertanyaan ketiga Boleh. ini ada pertanyaan dari Stefani. Stefani tanya nih, kalau di dunia kerja proses pemilihan packaging design itu bakal di-assign ke satu orang langsung atau dilombakan gitu sih Kak? Sorry, tadi pertanyaannya gimana? Kalau di dunia kerja proses pemilihan packaging design gitu ya, bakal langsung di-assign ke satu orang atau ada dibuatkan semacam lomba gitu Kak? Wah, beda-beda sih, tergantung kliennya. Ada kliennya yang sifatnya pengen melakukan sayembara desain gitu kan.
Jadi melakukan secara kompetisi gitu kan. Nanti ada jurinya, ada mungkin dari kliennya, obviously mana yang suka, yang mana gitu kan, dan ada price-nya di situ biasanya. Tapi ada juga proses pemilihan dari klien yang justru udah secara back end, secara tertutup gitu, mereka melakukan studi gitu. Kira-kira desain studio atau desainer yang cocok buat brand saya yang mana ya? Nah itu biasanya langsung dipilih gitu. Itu juga biasanya prosesnya seperti itu sih rata-rata. Jadi kalau misalkan emang masuk ke industri, banyaknya mengeksposing karya-karya kalian itu baik gitu kan. Whether di social media atau di Behance atau misalkan kalian bikin website sendiri, jadi nggak perlu ngasih PDF atau portfolio ke potential client, tapi langsung kasih websitenya, itu juga bisa menjadi salah satu solusi yang baik juga gitu guys. Mungkin memperjawab Stephanie yang tadi ya. Oke, jadi memang beda-beda ya Kak ya prosesnya ya. Memang ada mungkin kalau misalnya menurut Stephanie ada yang dilombain, ada yang langsung di-assign gitu-gitunya ya Kak ya. Iya. Oke. Betul. Nah, Pak Mawarid ada pertanyaan yang menarik nih Kak. Iya. Dari Bapak Ferdinand. Ya. Beliau bertanya, bagaimana pandangan Kak Mawarid tentang desain dalam relasinya antara wilayah industri dengan wilayah akademik? Silahkan Kak. Wah, sulit nih pertanyaannya. Bagaimana pandangan Anda tentang desain dalam relasinya antara wilayah industri dengan wilayah akademi? Sebenarnya wilayah akademi itu kalau menurut saya ya, personal nih, sangat personal, harusnya bisa sudah mulai mencampionkan ide-ide yang sifatnya cukup agak mungkin kita ngelihatnya agak aneh gitu ya. Tapi gimana caranya akademi atau justru murid-muridnya mengeksplorasi dari hal yang sangat aneh ini menjadi sebuah karya, menjadi sebuah hasil visual, dan itu menurut saya makin ke sini makin diperhatikan dari industrinya gitu. Tapi ya kalau yang saya sudah tahu, kayak misalkan contohnya sebagai di UPH gitu, murid-muridnya gitu kan, kalau misalkan ada beberapa intern di 7/8 juga yang dari UPH gitu kan, pasti sudah tahu secara teknis, sudah tahu secara teknis gimana caranya nge-present sebuah karya gitu kan, strukturalnya seperti apa gitu kan, kira-kira apa dulu sih gitu kan. Nah tapi pandangan saya kira-kira sih seperti itu gitu kan. Dan buat gimana caranya ngerelasi lagi, mungkin banyaknya obrolan-obrolan pakar-pakar yang di industri dengan akademisi gitu kan. Kira-kira tukar ide nih, apa yang mungkin ke depannya secara tren di industri atau mungkin secara perekonomian kreatif seperti apa ke depannya. Nah, mungkin dari akademisi juga sudah bisa menyiapkan kira-kira beberapa modul buat akademi agar bisa diajarkan ke murid-muridnya. Kalau menurut saya kira-kira sih seperti itu sih Pak, karena semakin ke sini sepertinya point of reference-nya murid-murid juga semakin baik ya, dengan adanya dunia digital gitu kan, social media, cari reference gampang banget sekarang gitu kan. Tapi gimana caranya kita sebagai akademisi atau gimana caranya kita sebagai pelaku di industri bisa mengkurasi nih mana yang layak, mana yang baik, dan mana yang tidak gitu kan. Tapi balik lagi, selama 10 tahun saya sudah ada di sini, saya selalu ngerasa desain itu adalah hal yang subjektif. Kembali lagi kepada taste masing-masing gitu kan. Saya suka yang ini, saya nggak suka yang ini, dan lain sebagainya. Biasanya pemikiran fundamental thinking dan reasoningnya itu sih yang bisa menjadi supporting element untuk gimana kita biar lebih suka terhadap desainnya. Dan at the same time pun itu mungkin yang bisa diajarkan juga ke teman-teman nih, ke para murid atau kita yang masih belajar, begitu sih. Mudah-mudahan menjawab ya. Kayaknya agak ngalur ngidul nih Pak Ferdinand, cuman saya berusaha untuk menjawab karena ini menarik banget gitu kan untuk diobrolkan adanya dari point of view akademisi dan at the same time dari point of view industri. Terima kasih Kartika.
Oke, thank you Kak Mawarid. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Ferdinand mau merespon terlebih dulu kah? Boleh. Biar seru nih diskusinya ya Kak. Oke, terima kasih Halo, atas Pak. tangga. Halo, sorry ya, saya nggak bisa nyalain videonya karena lagi di tempat umum terus agak rame sih sebenarnya. Ya, Pak. Oke, terima kasih atas tanggapannya dari Pak Mawardi. Mungkin gini ya, karena kan ini kan sebenarnya kan ada tegangan antara apa yang ada dengan apa yang seharusnya ada gitu ya. Maksudnya yang ada sekarang itu kan relasi antara wilayah industri dengan wilayah akademi itu yang ada sekarang atau setidaknya yang masih populer berlaku sampai sekarang itu kan relasinya itu hierarkis gitu loh, Pak. Ya, Pak. Maksudnya wilayah industri itu kan Birokratis ya, Pak? bukan birokratis saja, tapi kan ada kecenderungan dipandang sebagai superior gitu loh. Oke. Gitu dibandingkan dengan wilayah akademi gitu. Jadi wilayah akademi itu kan ditempatkan seolah-olah menjadi pelayan lah ya, pelayan wilayah industri gitu. Jadi ini yang saya maksudkan dengan relasinya tuh hierarkis gitu ya, vertikal gitu ya. Tapi ini juga saya rasa juga ada peran dari institusi pendidikannya yang menempatkan pendidikan itu sebagai instrumen untuk memproduksi gitu ya, memproduksi manusia-manusia yang siap pakai atau siap kerja gitu ya, kayak gitu. Dan saya rasa yang tadi Pak Mawardi katakan butuh ada dialog gitu ya, dialog yang mungkin horizontal gitu ya sifatnya ya, bukan vertikal gitu ya relasinya. Itu saya rasa sih masukan yang cukup berharga ya. Memang saya rasa itu yang seharusnya ya, bukan yang ada gitu ya. Kalau yang ada kan vertikal gitu ya relasinya ya, dan itu kan mungkin bisa diubah vektor relasinya menjadi horizontal justru pada saat dialog itu diadakan secara dialog itu diadakan gitu maksudnya. Oke, Saya itu setuju aja banget sih Pak. tanggapan dari Setuju saya. banget sih Pak Ferdinand. Saya setuju banget sih Pak Ferdinand. Terima kasih atas tanggapannya. Emang harus dibutuhkan adanya dialog sih Pak. Karena kalau nggak ngobrol nih misalkan kita jadinya berasumsi kan, kita nggak tahu kondisinya seperti apa dan lain sebagainya. Jadinya keluar rasa-rasa yang mungkin banyaknya berasumsi gitu kan. Tapi kalau menurut saya kalau misalkan udah ngobrol, kira-kira kita mencarikan sebuah solusi yang baik gitu kan untuk ke depan dari sisi industri dan dari sisi akademisi, kira-kira kita bisa collab seperti apa nih Pak? Nah, itu mungkin bisa asik tuh Pak. Gitu sih Pak Ferdinand. Oke. Ya, makasih ya Pak Makasih Mawarid. Pak. Ya. Kalau gitu Kartika, saya boleh kasih pertanyaan terakhir nggak Kartika dari saya? Boleh Pak, silakan Pak. Mumpung diminta untuk interaksi langsung gitu ya. Sebenarnya nggak langsung sih, ini kan dimediasi sama teknologi juga ya. Iya benar. Iya. Mungkin pertanyaan terakhir aja nih Pak Mawarid dari saya. Kira-kira kalau Pak Mawarid itu diminta untuk memberikan definisi gitu ya, definisi dalam artian menspesifikasikan arti dari desain komunikasi visual, kira-kira apaan Pak? Itu aja Pak, makasih sebelumnya. Saya jadi ingat Pak, saya waktu itu pernah ke Jogja, ketemu sama ada namanya di Bumi Langit Pak, tempat cocok tanam, sama Pak Iskandar Waworuntu. Gitu. Terus beliau tanya profesi saya apa. Gitu. Saya desain grafis.
Dulu zamannya saya itu masih orang bingung nih masuk ke studio atau masuk ke advertising gitu. Dan terus beliau bilang gitu, sebenarnya role definisi advertisers atau justru graphic designers itu punya role yang bisa merubah dan memberikan dampak. Dan saya juga nggak nyangka sih Pak, dengan sudah berjalannya sekarang di industri ini, dan saya sangat mencintai sekali profesi saya gitu. Mungkin definisinya itu saya punya role diberikan yang cukup lebih bisa memberikan dampak. Melalui graphic design saya bisa memberikan sebuah dampak gitu Pak. Bukan ke personal saya ya, tapi apakah itu dari kacamata klien, apakah itu dari kacamata institusi, ataupun misalkan dari personal yang saya bantu buat mendesain. Gitu. Itu sih Pak kayaknya Pak, nggak pernah nyangka gitu. Jadi graphic design menurut saya definisinya it can change a lot of people. Kalau dulu banyak yang bilang sebuah solusi, ini sebuah solusi gitu kan. Tapi kalau menurut saya bisa merubah seseorang atau pola pikir dari seseorang dari desain grafis. Kalau menurut saya sih seperti itu sih Pak. Gitu. Oke, berarti Seru nih Pak Ferdinand nih. Mungkin siapa tahu bisa ketemu nih Pak. Gitu. Ya, makasih Pak Mawarid. Berarti kalau boleh saya Makasih juga, Pak. simpulkan, tadi berarti Pak Mawarid itu memahami DKV dari aspek atau bagaimana sebuah keilmuan itu tidak bisa terlepas dari dimensi sosialnya gitu ya. Betul, Jadi bisa dibilang seperti itu. Sekurang-kurangnya butuh validasi publik gitu ya tentang keberadaan si DKV ini gitu ya. Gitu ya. Jadi ada kontribusinya kan sosial ya, ke masyarakat Bisa. gitu ya, ke publik kayak begitu ya. Termasuk juga mungkin kontribusi bagi keilmuannya sendiri gitu ya. Kan Betul, berkontribusi ke masyarakat tapi kan melalui kanal keilmuannya sendiri gitu ya. Iya. Itu kali ya Pak Mawarid ya. Betul, Pak. Oke, kalau gitu. Ya, makasih banyak Pak Mawarid atas tanggapannya. Siap, Pak Ferdinand. Ya, udah cukup dari saya itu aja Kartika. Makasih. Thank you Pak Ferdinand. Thank you juga Kak Mawar untuk jawabannya. Seru nih ya, mendadak ada diskusi yang gitu ya, ada yang diskusi yang seru di tengah acara sesi kita. Mungkin buat teman-teman semua nih yang dengar tadi ya, kalau misalnya biar gimana pun akademi dan nanti pada saat di kenyataan di industri itu ya pastinya saling berkaitan gitu ya, dan Pasti. ternyata role graphic designer tanpa disangka punya peranan yang penting juga nih ya Kak ya. Jadi teman-teman jangan berkecil hati nih kalau misalnya ketemu teman-teman yang mungkin selama ini profesinya dianggap lebih wow gitu ya, ternyata graphic designer juga nggak kalah gitu ya Kak. Iya. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih ya Kak. Ini mungkin sedikit menyentuh ke 7/8 lagi nih Kak. Ada role model atau influencer desain nggak? Kita tuh honestly ya, kalau kita boleh jujur, kita belum begitu expose portfolio kita di mana ya di sosial media kita gitu kan. Jadi sebenarnya kalau ditanya role model, ada namanya Paul Rand. Dia salah satu graphic designer yang menurut saya cukup sejarah, mendesain sesuatu dari logo UPS zaman dulu, logo IF, IBM, gimana di tahun 50 atau tahun 60 gitu, bisa memberikan sebuah desain yang cukup kuat dalam simplicity-nya, ada sisi karakteristiknya, ada sisi fun-nya, tapi buat company yang mungkin sifatnya skalanya sangat masif gitu. Dan itu sih salah satunya gitu, Paul Rand, itu salah satu role model saya personal. Influencer ya, aduh, saya nggak tahu sih kalau influencer ya. Cuman kalau role model itu sih, sama ada Dieter Rams. Itu dia salah satu desainer prinsipalnya Brown Product
Jadi di tahun 60-an dia gimana caranya mensimplifikasikan sebuah desain, kayak misalkan bentuk radio, bentuk kursi dan lain sebagainya lah, household bisa dibilang, menjadi salah satu yang sangat simple gitu, salah satu yang sangat futuristik buat di eranya dan sampai sekarang masih sangat relevan gitu. Itu sih menurut saya. Mungkin kalau buat lokal ada Pak Hermawan Tanzil, salah satu hero saya, dan Mas Icus dari Artnivora. Itu kalau dari lokal kalau menurut saya gitu. Oke, Gitu sih. nah Ya. teman-teman mungkin boleh nih ya habis ini cari tahu nih siapa tadi tokoh-tokoh yang udah disebutin sama Kak Mawarid. Nanti teman-teman di sini juga udah kenal sama Kak Mawarid, siapa tahu Kak Mawarid bisa jadi superhero desainnya nih ya Aduh, buat jangan. semua ya. Oke. Oke Kak, kita lanjut kali ya Kak. Ada pertanyaan nih. Sering nggak sih Kak ada perbedaan pendapat waktu proses pembuatan desain packaging atau mungkin waktu proses pembuatan desain sendiri gitu ya Kak? Ya. Kalau seandainya ada perdebatan, biasanya cara cari jalan akhirnya gimana Kak? Oke, ini menarik sih. Karena perbedaan pendapat itu case-nya macam-macam. Ada pendapat dengan diri sendiri, atau perbedaan pendapat sama teman-teman di studio gitu, antar desain grafis, atau perbedaan pendapat sama klien. Itu juga sering sih bisa dibilang. Dan itu menurut saya part of proses gimana caranya akhirnya bisa breakthrough perbedaan pendapat tersebut, harus berdialog sih. Dan harus misalkan mengkasih sebuah referensi-referensi yang mungkin solutif dan efektif buat dari pendapatnya tersebut gitu kan. Jadi misalkan mau berbeda pendapat, tapi as long setiap yang berbeda itu dari yang ngasih pendapat itu bawa referensinya masing-masing gitu. Akhirnya dari perbedaan pendapat tersebut menjadi sebuah solusi gitu kan. Kerucut, oh ketemu nih titik tengahnya ada di sini gitu. Biasanya emang diawali dari berdialog dan berdiskusi gitu. Sering-sering berdiskusi, sering-sering sharing referensi, sharing pemikiran gitu kan, bertukar ide itu salah satu prosesnya sih gitu. Ini buat designing a packaging gitu. Especially kalau misalkan yang Sansu ini kalau mau saya share sedikit, bentar. Yang ini menarik banget sih. Banyak sekali pemikiran-pemikiran kayak gimana caranya kita bisa melestarikan kultur Indonesia. Dari namanya tuh Sansu, itu sebenarnya bahasa yang diambil dari sensus. Sensus atau artinya tuh apa ya, panca indera ya, bisa dibilang seperti itu. Dan gimana kita menaruh elemen-elemen dari sisi kata-kata Jawa gitu kan. Dan akhirnya kita coba cari beberapa potensi dari bentuk-bentuk packaging desainnya gitu. Yang di sini packaging desainnya kita coba craft dari batu-batu yang diambil dari kepulauan di Jawa gitu. Itu cukup menarik sih. Dan itu pun juga akhirnya dari banyaknya perbedaan pendapat menjadi tukar pikiran gitu kan. Akhirnya menjadi sebuah solusi yang cukup menarik gitu. Gitu sih kira-kira Kartika. Oke, thank you Kak. Mungkin jadi balik lagi ke tadi ya yang suka dan duka di dalam dunia desain ini gitu ya Kak ya. Ketika ada perdebatan, ada beda pendapat, memang jadi suatu hal yang seru untuk kayak diskusi lagi, berdialog lagi sampai akhirnya ketemu ya tukar pandang gitu ya Kak ya sampai ketemu satu solusi yang oke. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Ada pertanyaan dalam pembuatan packaging design atau mungkin desain sendiri gitu ya Kak ya. Sebenarnya klien lebih mementingkan desain visual estetikanya atau fungsionalitasnya ya Kak? Ya, ini menarik sih pertanyaannya karena biasanya klien itu datang dia bawa referensi, gitu kan. Estetik nih kayak gini nih, gitu kan. Nah, terus biasanya kalau ngomongin function itu by the time sudah mau masuk ke production. Adanya ke limitasi dari budgeting, misalkan contohnya yang akhirnya, oh mahal nih buat bikin packaging seperti ini. Kita harus mendown spec dari sisi bentuk secara functionality gitu kan. Nah,
Kalau misalkan ngomongin sebenarnya klien lebih mementingkan desain visual estetika atau functionality, kita sebagai desainer memiliki role untuk mengasih dua hal tersebut. Kita gimana caranya bisa memikirkan secara functionality, dibungkus dari sisi estetika yang menurut kita cukup baik dan strategik gitu. Whether ini ke targeted market atau justru kita bisa nge-create target market sendiri gitu. Kayak yang tadi misalkan contoh case tadinya Dieter Rams gitu, dia dari produk Brown, itu kan ada radio, ada macam-macam lah household gitu kan, shaver gitu dan lain sebagainya. Dia pikirin secara keseimbangan antara estetika dan functionality obviously. Bahwa sebelum desain-desain yang ada di market, design wise it's too much gitu. Dan secara functionality sebenarnya kegunaannya sama. Alangkah indahnya ini kalau misalkan disimplified. Dan di T-Rams ini salah satu yang menjadi inspirasi buat Apple Computers gitu. Dari Steve Jobs dan lain sebagainya, terlahirlah sebuah desain-desain yang buat Apple gitu. Dan hal-hal tersebut yang menurut saya klien kalau kita educate dua hal tersebut mungkin bisa kebuka kali ya. Sayang gitu kalau misalkan klien cuma mementingkan secara estetika, biasanya either cost-nya gede atau nggak long lasting gitu kan. Tapi kalau misalkan bisa menyeimbangkan antara estetika dan functionality gitu, menurut saya bisa menjadi hal yang solusi yang baik gitu. Dan ini pemikiran-pemikiran ini mungkin buat teman-teman yang masih belajar dan mungkin yang bakal masuk ke industri, kalau misalkan udah punya pemikiran seperti ini, itu bisa oke banget sih guys. Gitu kan, gimana dari sisi estetika dipikirkan, tapi secara fungsi gitu. Kayak misalkan tadi kita ngebahas punyanya siapa nih? Jessica gitu kan. Gimana kayak dari bentuk ini, oh ternyata secara function punya hole yang ngasih lihat produknya malah bikin basi makanannya ya atau donatnya ya, even though it's frozen gitu kan. Akhirnya ada beberapa solusi-solusi secara function, tapi secara estetika memiliki ruang yang sama gitu. Jadi kalau misalkan ngomongin ke klien, harus bisa justru kitanya yang nge-educate. Kita as a designer, role designer itu serunya packaging design karena merintis-merintis ke product design juga. Gitu. Kita punya ide dari identitas visual, dari gimana caranya kita ngebungkus dari packagingnya, dari branding identity, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita ada beberapa ideas buat masuk ke produknya, gitu kan, itu juga seru juga sih guys. Gitu. Hal-hal yang tersebut yang suka di appreciate justru sama klien dan sama industri gitu. Dan misalkan kita ngobrol nih sama dosen kita gitu kan, yang di industri itu seperti apa gitu, atau misalkan yang menurut Bapak yang oke seperti apa gitu kan. Itu juga bisa menjadi hal-hal solusi yang baik gitu. Itu sih Kartika. Gitu. Hopefully that answers the question though. Tahu apa menjawab sekali Kak. Mungkin tadi ya bisa disimpulkan berarti ya secara khusus ke packaging design gitu ya Kak. Ada aspek estetikanya, ada aspek fungsionalitasnya juga gitu ya Kak. Sebagai pertanyaan lanjutan mungkin nih Kak, aku penasaran ketika Kakak sendiri gitu ya memikirkan konsep desain untuk packaging gitu ya. Mana sih Kak yang dipikirkan lebih dulu gitu atau yang diutamakan lebih dulu, fungsionalitasnya atau estetikanya? Kayaknya yang tadi aku udah sempat ngejawab harus dua-duanya balance sih. Tapi kalau Harus aku personal balance. harus balance. Kalau aku personal mungkin aku ngebaca dari sisi branding identity-nya dulu. Dari branding identity-nya dulu, kira-kira kalau diimplementasi ke desain itu bakal seperti apa ya secara estetikanya? Gimana kita bisa ngebikin sesuatu desain yang cukup konsisten? Atau justru bisa cukup ekspresif dari si estetikanya gitu. Nah biasanya kalau ngomongin secara functionality itu nggak jauh-jauh dari bentuk. Gimana caranya bentuk packagingnya itu bisa ngerespon dari secara fungsi gitu kan. Nah gimana secara estetika itu bisa ngebungkus gitu kan. Jadi biasanya kalau aku pikirin dulu secara personal, aku harus pikirin dua-duanya sih. Nggak bisa pikirin satu sama lain gitu. Karena setiap role estetika menurut saya sangat penting, tapi role functionality juga sangat penting gitu. Itu sih menurut saya sih.
Memang Kartika. kedua aspek tersebut nggak bisa dipisahkan nih ya Kak ya, Nggak harus bisa dipisahkan dan ini nggak ya. bisa dipungkiri. Itu, iya. Iya, Benar-benar Kak. Oke, iya. mungkin kita lanjut ke pertanyaan terakhir kali ya Kak ya. Boleh. Ada pertanyaan nih, buat Kakak sendiri, apa sih yang memisahkan sebuah desain yang a great design gitu ya, sebuah desain yang baik dari yang mediocre? Sorry, pertanyaannya gimana? Sendiri, what separates a great design from a mediocre one? Waduh, it's Mungkin very lebih ke subjective. desain yang unik gitu. Ini pertanyaan sebenarnya seru sih. Ini sangat subjektif menurut saya. Karena a great design, apakah desain yang secara estetika itu bagus? Apakah desain yang secara fungsi itu bagus? Apakah penggunaan tipografinya bagus? Atau justru logo desainnya bagus? Itu separates from a mediocre ones. Nah, menurut saya yang memberikan dampak sih, itu biasanya yang bisa separates a better design, a great design dari desain-desain yang mediocre ones gitu. Kalau misalkan perhatiin graphic design style sekarang gitu, kalau if you guys really into dengan desain-desain studio yang misalkan kita ngomongin di Jakarta gitu ya, udah makin bisa tuh kepilih desain yang spesifik, udah mulai spesialis masing-masing gitu kan. Karena mungkin yang mediocre ones udah banyak sekali dan semakin bertumbuhnya atau berkarir gitu kan, makin lama makin bisa membedakan, separates, memfokuskan gitu. Dan akhirnya bisa dari role-nya masing-masing bisa memberikan dampak, apakah itu di digital, apakah focusing on environmental design, apakah focusing on branding identity, atau focusing on purely on tipografi gitu. Nah, biasanya tugas kita itu sebagai desainer, kita personal ya, bisa mengkurasi mana yang baik dan mana yang tidak gitu kan. Nah, alhasil desain-desain yang memberi dampak baik, desain-desain yang bisa memberikan sebuah emosi kali ya. By the time people see a design, wah, ini desainnya is something else. Desainnya memberikan sebuah brand persona, brand emotion gitu kan. By the time saya ngelihat desain ini, saya merasakan sesuatu gitu. Itu biasanya separates from the mediocre ones. Ya. Karena kalau misalkan kita day to day deh guys gitu kan, daily mundane kita gitu, kita jalan, kita naik mobil, naik motor, jalan kaki gitu kan, lihat kanan kiri dipenuhi dengan banyak desain gitu. Mau desain spanduk, mau desain logo coffee shop ini, mau makanan ini, mau promo ini dan lain sebagainya gitu kan. Itu gimana caranya kita bisa nge-separate, kita tahu taste kita tuh yang mana, akhirnya kita bisa mendesain sebuah desain yang memberikan dampak. Biasanya desain-desain yang seperti itu tuh yang bisa nge-separate from a great design for the mediocre ones gitu. Agak ke stretch tadi jawabannya, cuman kayaknya itu menjawab ya, Mas Edric. Hopefully that answers the question. Thank you. Yeah. Untuk merangkum berarti desain yang berdampak gitu ya Kak ya. Atau misalnya kalau misalnya ingat lagi ke pertanyaan sebelumnya, ada aspek fungsionalitas dan estetika yang bisa dirasain keduanya gitu kali ya Kak. Karena balik lagi kan itu kedua aspek yang nggak bisa dipisah gitu ya. Iya, betul. Oke, semoga menjawab ya Edric ya. Mungkin udah kali ya Kak, karena waktunya udah jam segini juga, kita akhiri sesi Q&A-nya. Tapi tadi ada tuh satu lagi tuh last one, Ivan Sanjaya, sebelum ditutup. Terakhir boleh. deh. Terakhir ya Kak ya. Seru juga nih. Mungkin aku langsung bacain gitu ya Kak, dari Ivan. Boleh. Ada satu hal yang ingin ditanyakan, haruskah perlu logistik dalam mendistribusikan desain kemasan barang dalam suatu bisnis? Wah, pertanyaannya mungkin agak sedikit menyinggung ke bisnisannya gitu ya Kak ya. Oke, haruskah perlu logistik dalam mendistribusikan desain kemasan barang dalam suatu bisnis? Aku kurang mudeng nih. Maksudnya dalam segi kendaraan, sewa jasa kendaraan untuk distribusinya Kak. Ngerti. Jadi misalkan gimana caranya desain packaging ini
bisa dipikirkan juga nanti buat dari sisi logistik ya. Jadi misalkan dia lebih long last kalau lagi di perjalanan, itu bukan pertanyaannya. Mas Ivan. Betul ya? Oke, kebetulan saya sama istri pas pandemi kemarin buka usaha bikin roti lapis sandwich, namanya Lunch for My Husband. Nah, itu dan produk sandwich itu atau produk makanan yang sifatnya roti isinya banyak gitu kan. Biasanya kan tendensi kalau dikirim secara logistik blenyek dan lain sebagainya gitu kan. Nah, hal-hal itu secara fungsi bisa dipikirkan juga sih Pak. Jadi kayak misalkan kita mau mendesain sesuatu yang misalkan dari sisi customer pun juga pas dapat masih baik kondisinya gitu. Jadi gimana caranya kalau misalkan case-nya di sini dari makanan masih tetap hangat gitu, kita pakai aluminium foil gitu. Terus dari packagingnya tertutup dan misalkan waktu itu zaman pandemi emang harus di-seal dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan case-case-nya packaging desain yang di luar makanan gitu, kayak misalkan barang elektronik, barang handphone dan lain sebagainya, adanya desain khusus buat dari sisi safety itu juga bisa dipikirkan sih, gitu kan. Gimana kalau misalkan terbentur atau misalkan jatuh, itu masih lumayan dipikirkan gitu. Jadi dengan customer menerima barangnya pun dengan kondisi yang masih prima gitu Pak. Kalau menurut saya sih gitu sih Pak Ivan atau Mas Ivan. Mudah-mudahan terjawab gitu. Oke, Kak Mawarid. Mungkin sedikit menambahkan juga pada akhirnya packaging design gitu ya, Kak. Nggak cuman secara visual aja gitu ya. Ternyata bisa kita pikirin juga dari segi materialnya, dari segi tadi ketahanannya, keamanannya gitu ya, Kak ya. Fungsionalitas gitu lah ya, Kak. Iya, betul. Makanya tadi pas Kartika nanya, apakah estetika dulu atau functionality dulu, dua-duanya harus berseimbang gitu. Dan adanya sering exercise dan sering research and development itu menurut saya menjadi solusi yang lumayan baik sih buat teman-teman juga. Oh ternyata nggak efektif nih atau nggak solutif nih bentuk packaging design seperti ini. Secara estetika udah bagus, secara fungsi yang kita kira bagus ternyata di jalan atau lagi delivery atau lagi di dalam sebuah logistik gitu kan ternyata rusak gitu kan. Itu juga salah satu faktor yang mungkin bisa dipikirkan juga gitu sih. Thank you. Oke, thank you Kak Mawarid. Mungkin sekian kali ya Kak sesi Q&A-nya. Seru banget ya Kak, kita jadi diskusi banyak hal terlepas dari packaging design itu sendiri gitu ya. Semoga diskusi-diskusi kita juga ternyata seru juga nih buat teman-teman dan teman-teman semua di sini bisa ngambil. Metik lah, ada hal-hal yang bisa dipetik yang bisa jadi pembelajaran juga. Mungkin Kak Mawarid sebelum aku kembaliin ke MC, di sini Kak Mawarid dapat salam dari Pak Martin selaku Dekan Dekan SOD UPH nih Kak. Salam balik Pak Martin. Bilang terima kasih nih udah ikut review dan sharingnya yang pasti akan menambah kekritisan dan wawasan anak-anak mahasiswa-mahasiswi DG DKV UPH. Ya. Jadi jangan bosan dipanggil lagi. Saya justru yang terima kasih kepada Pak Martin, tadi juga ada Pak Ferdinand dan teman-teman dan semua siswa di sini gitu kan. Terima kasih juga sudah mengajak saya gitu kan untuk mereview gitu dan berdiskusi bareng gitu. Seru banget gitu kan, seneng banget rasanya gitu kan ketemu sama teman-teman, memiliki fresh ideas gitu kan, menanyakan sebuah solusi-solusi, whether itu desain secara desainnya itu sendiri, tapi mungkin bisa ngomongin dari sisi dampak desain itu juga gitu. Seru banget sih. Saya justru yang merasa terhormat nih bisa dipanggil sama UPH. Terima kasih banyak guys. Salam buat semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu juga. Terima kasih. Oke, thank you Kak Mawarid. Mungkin langsung aja ya aku kembaliin ke MC. Silakan Gaby dan Aji mungkin. Oke deh, terima kasih banyak sekali lagi kepada Kak Mawarid atas sesi diskusinya tadi. Wah, tadi itu seru banget ya. Nah guys, sebenarnya kita masih pengen lanjut lagi nih, tapi sayang banget waktunya udah habis nih guys. Padahal dari banyaknya pertanyaan tadi pasti masih ada yang penasaran ya. Dengan begitu sesi Q&A kami tutup ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah ingin bertanya. Nah, tapi sebelum menutup acara,
kami ingin mengundang Kak Kezia untuk memberikan tanda apresiasi kami berupa sertifikat terhadap Kak Mawarid yang telah bersedia untuk menjadi reviewer di sesi malam hari ini. Kepada Tiara sebagai tim dokumentasi, waktu dan tempat kami persilahkan. Kak Mawarid, izinkan saya untuk memberikan sedikit apresiasi ya. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu buat berpartisipasi di acara Reverse You di sesi yang 9 kali ini. Dan pastinya apa yang udah di-sharing-sharing hari ini pasti juga bermanfaat nih bagi kita semua. Jadi berikut apresiasi ini kami berikan dalam bentuk sertifikat ya. Kepada tim dokumentasi, silakan. Baik, selamat malam. Saya akan mulai sesi dokumentasinya ya. Akan saya ambil dalam 1, 2, 3. Baik, sebentar. Oke, boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sekali lagi, kami ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya nih kepada Kak Mawarid dan juga Kak Kartika sebagai moderator atas review-review yang udah diberikan. Itu benar-benar membantu banget nih. Semoga kita semua bisa mendapatkan insight lebih dan bisa mengaplikasikan ilmu yang kita dapat hari ini pada tugas-tugas berikutnya ya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang sudah hadir pada acara hari ini. Semoga acara ini bermanfaat juga ya bagi kalian semua. Nah, aku juga mau ngingetin kalian nih, jangan lupa mengisi form registrasi ulang dengan cara scan QR di layar atau melalui link yang akan dikirim oleh panitia di kolom chat pada akhir acara ya. Yuk, jangan lupa di-scan ya guys. Wah, Aji, gak berasa ya waktu berjalan cepet banget. Kita sekarang udah di penghujung acara nih, Ji. Aduh, iya nih, bener banget. Kita tuh udah ngomong dari tadi sampai nggak sadar tuh udah jam segini loh. Udah hampir jam 9. Nah, karena tadi kita udah membuka acara kita dengan doa, maka haruslah ditutup juga dengan doa. Doa penutup akan dipimpin oleh Kak Kayla. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, sekarang saya akan mengadakan doa sesi penutup. Untuk yang beragama lain, mohon disesuaikan dengan kepercayaan masing-masing ya. Mari kita doa. Tuhan, terima kasih hari ini sudah memberkati kita semua dan juga sudah membantu kita melaksanakan acara hari ini, yaitu review 2023. Dan juga terima kasih Engkau sudah menyertai seluruh rangkaian acara hari ini sehingga dapat berlangsung dengan baik. Kiranya ya Bapak, acara pada hari ini bukan hanya dapat menjadi berkat bagi para pendengar, namun juga bagi orang-orang di sekitar kami. Dan kiranya Bapak berkatilah juga kami yang masih memiliki aktivitas setelah acara ini selesai. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Kayla atas doa penutupnya. Nah, sebelum kita berpisah, sekarang waktunya untuk sesi dokumentasi nih guys. Yuk semuanya boleh di on cam ya, dan jangan lupa senyum. Kepada Kak Tiara, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat malam semuanya. Sebelum saya mengambil dokumentasi, saya persilahkan terlebih dahulu bagi para peserta untuk menyalakan kameranya. Baik, akan saya ambil sekarang. Ada 3 halaman di layar saya. Saya akan ambil dari layar pertama. Dokumentasi akan saya ambil dalam 1, 2, 3. Sebentar. Oke, untuk slide kedua akan saya ambil sekarang. Dokumentasi saya ambil dalam 1, 2, 3. Terakhir, untuk slide ketiga,
Dokumentasi akan saya ambil dalam 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tiara. Nah, sekarang kami mau ingetin kalian lagi nih untuk jangan lupa cek Instagram Replusview di @desaingrafisuph untuk melihat update-update terbaru tentang event kami selanjutnya. Dan aku juga mau ngasih tahu nih, kalau minggu depan, hari Jumat tanggal 10 Maret, bakal ada Replusview sesi ke-10. Yang pastinya nggak kalah asik loh sama hari ini. Bener banget, Ji. Minggu depan kita akan kedatangan Kak Bayu dan Kak Wiki dari Pot Branding House sebagai narasumber yang akan mereview beberapa karya tugas akhir mahasiswa DKV UPH. Jangan lupa datang ya, teman-teman. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih hari ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang sudah hadir pada acara malam ini. Dan juga kami berdua selaku MC acara hari ini, mohon maaf bila ada salah berkata atau berucap. Saya Aji. Dan saya Gaby, kami pamit undur diri dulu ya teman-teman. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih semua. Dadah. Guys, aku ingin izin pamit juga ya. Terima kasih teman-teman ya. Thank you. Thank you, Kak Mawarit. Thank you guys. Hati-hati Kak Mawarit. Minal aidin kalau ada salah-salah kata ya guys. Siap, bye. Hai. Halo, halo. Udah semua? Udah. Udah semua belum? Oh, nggak ada yang... Halo? 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 Eko banget itu siapa? Kok lagunya nggak ada? Manakah ya? Lupa belum on cam. Iya, Mana Kak. canda yo? Mana canda yo? Tempatnya. Citika ketar-ketir gara-gara Ivan. Iya gila, emang kalian Aku nggak? transparan. Makanya jangan tanya MC tadi, kan dibalas sama Ivan. Nggak apa-apa, tapi pertanyaannya jadi bagus. Ivan Pertanyaan siapa? jadi Oh, bagus. Ivan Senjaya. Kobra. Albert, kupikir Albert di kantor Halo? ngapain? Kaget loh. Iya. Itu kan iya. Citika. Sekilas kaget. Ini kelihatan nggak? Gimana? Wah, Aku, Faye, Nat, sama Lala izin satu device aja ya. Oke, gak? Lagi baru juga. Ya. Kenapa tadi ketawa-ketawa di awal? aku hilang-hilang. Kenapa ya? Lihat deh. Kenapa sih? Gila-gila. Nggak tahu. Oh, maka tadi Nat Gara-gara apa ya? Eko. Gara-gara Mawari. bareng. Apa? Inside jokes nggak boleh tahu. Ah,
Enggak, tadi kita ketawain, aku kasih tahu Davi yang dia mau bikin tadi yang slam apa itu Kak Mawarit. Oh, Kasih lihat. mana? Lah, ada Mikaela juga di rumah Nat ya? Iya. Kok nggak diajak sih? Tapi siapa namanya? Kak Mawarit. Apa? Nih, ya Davi nih. Coba lihat. Kita ketawain ini. Kedatangan Kak Mawarit. Ini kenapa dingin kayak Antartika? Weh, di stop recordingnya ya Tuhan. Ayo, Citika tadi ngomong apa? Recordingnya stop. Recordingnya stop. Aduh, maaf guys.